Beberapa minggu telah berlalu sejak gejolak besar di ibu kota kerajaan, dan suasana di kota Lun perlahan kembali menemukan keseimbangannya. Namun, bagi dua sosok yang telah menapaki perjalanan panjang bersama, ketenangan hanyalah jeda singkat sebelum ujian berikutnya. Pada suatu sore yang teduh di pelataran Golden Wave Pavilion, penginapan mewah yang menjadi tempat tetap Crimson Sword beristirahat, Rio sang penyihir air dan Abel sang pendekar pedang akhirnya memutuskan untuk menguji diri dalam sebuah duel resmi. Itu bukan sekadar latihan ringan, melainkan sebuah pertarungan yang menandai hasil dari kerja keras, disiplin, dan perkembangan panjang yang mereka tempuh masing-masing. Rio berdiri dengan wajah tenang, namun tubuhnya sedikit menegang. Matanya memantulkan sinar tajam penuh konsentrasi. Di hadapannya, Abel menarik pedang kesayangannya, sebuah bilah indah yang berpendar merah seperti bara api, seolah merespons semangat pemiliknya. Gerakan sederhana Abel sudah cukup untuk membuat udara di sekitarnya bergetar, menunjukkan betapa besar energi yang terkandung dalam setiap ayunan pedang tersebut. Atmosfer di pelataran berubah hening, seolah waktu sendiri berhenti untuk menyaksikan duel dua sahabat ini. Dalam hati, Rio mengingatkan dirinya bahwa ia adalah seorang magus, bukan pendekar pedang. Namun justru alasan itu yang membuat duel ini bermakna, karena Abel ingin membuktikan hasil dari ketekunan yang ia tempuh, bukan melawan lawan sejenis, melainkan menantang penyihir yang dinding pertahanannya nyaris tak tertandingi. Abel telah menempuh jalan panjang, menajamkan setiap tarikan napas, mengukir kekuatan dalam tiap gerakan, hingga tiba di titik di mana dirinya yakin mampu menembus benteng es, yang bahkan para pendekar elit pun tak bisa goyahkan. Pertarungan dimulai dengan serangkaian serangan cepat. Abel menutup jarak dengan kecepatan mendadak, pedangnya melesat dalam ayunan miring yang disebut Crescent Fang Slash. Bilah pedang itu membentuk busur merah menyala, menghantam ke arah tubuh Rio dengan kecepatan kilat. Namun secepat itu pula, lantai pelataran meledak oleh semburan air yang membentuk tameng cair. Serangan itu tertahan, pecah menjadi uap panas ketika unsur air dan energi pedang bertabrakan. Tak berhenti di sana, Abel berputar cepat, mengubah serangan menjadi tebasan horizontal yang disebut Crimson Gale. Udara bergetar, memecah dedaunan di sekitar pelataran. Rio mundur satu langkah, lalu menghentakkan kakinya. Dari tanah naik pilar es yang membentang sebagai penghalang, memantulkan serangan Abel, menghasilkan suara dentuman keras yang menggema hingga ke dalam penginapan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Abel menurunkan tempo, lalu menumpuk energi dalam pedangnya. Ia meluncurkan jurus Meteor Crash, sebuah tebasan vertikal berat yang menghantam dinding es Rio, membuat retakan merambat seperti urat kaca di permukaan. Rio menanggapi dengan Aqua Bane, aliran air yang membelit kaki Abel. Namun, sang pendekar menghantamkannya dengan pedang, membebaskan diri sambil terus maju. Adu cepat pun berlanjut. Sihir es beradu dengan kilatan pedang merah. Pecahan es berterbangan, meninggalkan jejak berkilau di udara, sementara tanah pelataran penuh retakan akibat benturan energi mereka. Para tamu di dalam Golden Wave Pavilion mulai berdiri, menatap keluar jendela, terpesona sekaligus terkejut oleh kedahsyatan duel yang berlangsung. Puncaknya tiba ketika Abel memutuskan untuk memperlihatkan hasil latihannya yang sesungguhnya. Dengan napas teratur, ia menyalurkan seluruh konsentrasi pada bilah pedangnya, membiarkannya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Rio, yang merasa aura berbeda itu, segera memanggil dinding es terkuatnya. Dan saat itulah Abel melepaskan jurus barunya, Sword Art Lone Peak Thrust. Sebuah tusukan murni, cepat, padat, dan tak terbendung. Bilah pedang merah itu menembus udara dan dalam satu hentakan menembus tembok es yang selama ini menjadi simbol pertahanan Rio. Retakan menyebar cepat, lalu seluruh dinding itu runtuh dengan suara bergemuruh. Rio terhuyung, lututnya jatuh ke tanah, sementara Abel berdiri tegak, dadanya naik turun, wajahnya dipenuhi rasa puas bercampur lega. Untuk pertama kalinya, dinding es yang selama ini tak tertembus runtuh di hadapan tekad seorang pendekar pedang. Rio menunduk, jemarinya mengepal tanah, frustrasi sekaligus kagum.
Abel di sisi lain merasakan kemenangan yang bukan sekadar menumbangkan lawan, melainkan menegaskan bahwa dirinya telah menembus batas lama. Namun Rio tak tinggal diam. Ia bangkit kembali, matanya menyala penuh tekad, lalu menumpuk sihirnya dalam seruan keras. 10 lapisan dinding es muncul bertumpuk, menjulang tinggi bagaikan gunung es yang menutup langit. Abel menatapnya dengan pasrah sekaligus kesal, sadar mustahil menembus penghalang sebanyak itu dengan tubuh yang sudah terkuras. Ia akhirnya menjatuhkan pedang ke sisinya dan mendesah. Pertarungan pun berakhir dengan kesepakatan ganjil. Abel harus mentraktir makan malam sebagai tanda kekalahannya pada keras kepalanya sendiri. Dan benar saja, Rio menghabiskan santapan untuk 4 orang sekaligus, lalu terkapar di kamar penginapan. Bukan karena kekuatan sihir, melainkan karena kekenyangan yang tak tertanggungkan. Hari-hari berikutnya kembali berjalan dalam rutinitas. Kehidupan Rio di Lund diwarnai kedisiplinan yang hampir membosankan. Pagi hari ia mencurahkan diri pada eksperimen alkimia dan sihir. Siang ia berlatih pedang dan taktik bertarung bersama Sera di halaman latihan para ksatria. Dan malam ia habiskan untuk mandi, makan malam, lalu kembali ke penelitian hingga kantuk menutup matanya. Sesekali Abel memanggilnya kembali untuk menjadi sasaran uji coba teknik baru. Namun kehidupan Rio tetap berjalan dalam pola teratur. Kadang Sera datang di pagi hari, duduk di ruang tamu rumah Rio sambil membaca buku. Setelah itu mereka makan siang bersama, seringkali di Glutton's Pavilion, lalu beranjak menuju lapangan latihan. Kehidupan sederhana seperti itu berulang, namun bagi Rio di balik ketenangan ada kebahagiaan kecil yang tak ternilai. Sejak menerima bimbingan Kenneth, sang alkemis jenius dari ibu kota, obsesi Rio terhadap ilmu alkimia semakin mendalam. Ia membaurkan batas tipis antara sihir dan alkimia, meneliti tanpa henti, hingga suatu hari menemukan pencapaian baru. Dengan senyum puas yang hampir menyeramkan, ia mengumumkan keberhasilannya, lalu menunjukkan hasil eksperimen itu pada Sera. Di udara, 8 bayangan dirinya muncul, berdiri sekitar 30 meter jauhnya. Ilusi yang terbentuk dari partikel air dan es itu bukan sekadar tiruan kosong. Dengan satu gambaran pikiran, ia memanggil lingkaran sihir yang mengapung di udara, sejajar dengan masing-masing bayangan, lalu melontarkan tombak-tombak es yang menghujani hingga menghancurkan semua ilusi. Cahaya kristal dari pecahan es berkilau indah di udara, menciptakan pertunjukan yang memukau. Sera yang menyaksikan langsung tak bisa menyembunyikan keterpukauannya. Baginya, itu bukan sekadar sihir, melainkan karya seni yang menyatukan kecerdikan alkemis dengan kekuatan penyihir. Rio sendiri tidak peduli apakah hasilnya disebut sihir atau alkimia. Yang terpenting baginya hanyalah senyum tulus Sera yang muncul saat memujinya, sebuah hal sederhana yang lebih berharga daripada semua eksperimen yang ia lakukan. Di dunia V, alkimia pada umumnya dijalankan dengan pola yang baku. Para alkemis menggunakan rumus sihir atau lingkaran sihir untuk memicu fenomena magis, biasanya dengan mengukir formula tersebut pada alat-alat alkimia. Namun, tanpa disadari, Rio justru melangkah di jalur yang berbeda. Ia tidak mengikuti pakem itu. Apa yang berhasil ia capai hanyalah menciptakan lingkaran mengambang yang mampu menembakkan satu, sebuah pencapaian yang jika dilihat dari sisi praktis sama sekali tidak menambah kekuatan tempurnya. Sebab bahkan tanpa lingkaran itu, ia sudah mampu melontarkan sihir tombak es dengan mudah. Tak ada peningkatan kemampuan, tidak seujung rambut pun. Meski begitu, baginya hasil itu tetap berharga. Ada kepuasan tersendiri dalam menghadirkan sesuatu yang indah, meski tak berguna dalam pertarungan. Keindahan dan gaya baginya adalah nilai yang tidak kalah penting dari kekuatan. Sore itu, setelah sekian lama larut dalam rutinitas monoton, Rio akhirnya keluar dari rumahnya dan menuju Adventurers Guild. Sejak hari ia dan Abel pertama kali mampir ke sana sepulang dari ibu kota, sudah lewat 1 bulan. Di sepanjang jalan, ia mendapati bahwa banyak hal berubah. Yang paling membuatnya menghela napas kecil adalah kenyataan bahwa
Kedai krep yang pernah ia sukai telah lenyap tanpa jejak, entah sejak kapan. Kehilangan kecil itu terasa seperti penanda bahwa waktu tidak pernah berhenti, bahkan pada hal-hal yang tampak sepele. Setibanya di Guild, suasana serius segera menyelimuti pertemuan. Nina, seperti biasa, menyajikan teh hangat lalu meninggalkan ruangan dengan sikap sopan. Begitu pintu tertutup, Hugh, sang Master Guild, tidak membuang waktu dengan basa-basi. Dengan suara rendah dan ekspresi wajah yang dipenuhi senyum lebar yang justru terasa mengganggu, ia menyampaikan inti kabar. Semua batu sihir yang Rio titipkan sebelumnya kini telah terjual habis. Butuh waktu agar batu-batu itu bisa didistribusikan secara rahasia tanpa menimbulkan kecurigaan tentang asal-usulnya. Namun pada akhirnya semua urusan selesai dengan sempurna. Hughes lalu menyerahkan selembar kertas kepada Rio, dan saat matanya menyusuri deretan angka di atasnya, napasnya hampir terhenti. Angka itu bukan sekadar besar, melainkan jumlah 11 digit yang melampaui 10 miliar dengan mudah, bahkan setelah dipotong pajak, biaya, serta bagian Abel. Untuk sesaat, Rio hanya bisa terdiam, lalu merasakan keterkejutan yang bercampur antara kegembiraan dan absurditas. Dengan jumlah sebesar itu, ia merasa seolah mampu hidup mewah setidaknya untuk 1 tahun penuh, tanpa perlu memikirkan apapun. Namun, seperti biasa, Hugh tidak memberi ruang bagi lamunan berlebihan. Ia menyambut keterkejutan itu dengan sinis, menyindir imajinasi Rio yang kerap liar. Pikiran Rio kemudian melayang pada ide membangun sebuah kapal, terinspirasi dari apa yang pernah ia lihat di Witness. Tetapi segera Hugh mematahkan khayalan itu. Sebuah kapal besar seperti Rain Shooter yang ia maksud ternyata menelan biaya pembangunan hingga 370 miliar florin. Angka yang membuat 11 digit dalam catatan Rio seketika tampak kerdil. Keduanya hanya bisa menghela napas panjang, menyadari betapa kecilnya pencapaian pribadi ketika dibandingkan dengan skala proyek-proyek besar yang digerakkan oleh kerajaan atau aliansi besar. Meski begitu, bagi Rio yang sederhana, kekayaan barunya sudah lebih dari cukup. Setidaknya, untuk sementara waktu, ia dapat hidup nyaman tanpa harus memikirkan masalah dunia yang lebih besar. Setelah urusan di ruang pertemuan selesai, Rio merasa tidak ada salahnya memberi sedikit penghargaan pada dirinya sendiri. Dengan uang baru yang kini tersimpan aman di rekening Guild, ia memilih untuk memanjakan diri dengan sesuatu yang sederhana namun menyenangkan. Makan malam di kafetaria Guild. Malam itu, hiruk-pikuk jam makan utama memang sudah mereda, tetapi ruangan tetap ramai oleh para petualang yang datang silih berganti. Aroma masakan hangat menyebar, bercampur dengan suara senda gurau dan denting peralatan makan. Saat matanya menyapu mencari tempat duduk, ia melihat tangan yang melambai ke arahnya dari kejauhan. Itu adalah Amon dari room 10 yang tengah duduk bersama Nilse dan Eto di sebuah meja. Rio menghampiri mereka dan bergabung. Duduk bersama 3 petualang muda itu membuatnya tersadar betapa jarangnya ia menampakkan diri di Guild, mengingat sebagian besar waktunya memang tersita untuk alkimia dan penelitian pribadi. Nilse dengan santai melanjutkan santap set menu hariannya, sempat menyinggung kebiasaan Rio yang lebih sering mengurung diri. Eto, sambil menikmati yakitori hangat, menyelipkan komentar ringan tentang betapa anehnya seorang petualang yang hampir tak pernah muncul di Adventurers Guild. Rio hanya menanggapi dengan tenang, sembari memesan set menu harian untuk dirinya sendiri. Yang membuatnya tertegun adalah hidangan yang tersaji di hadapan Amon. Bukan makanan biasa, melainkan sesuatu yang begitu familiar meski asing di dunia ini. Pizza lengkap dengan potongan berbentuk segitiga yang menggoda. Aroma tomat, basil, dan keju yang meleleh begitu kuat hingga Rio tidak salah lagi mengenalinya. Itu adalah pizza margherita. Amon dengan antusias menjelaskan bahwa menu baru ini kabarnya populer di Kekaisaran dan akhirnya menyebar ke kota Lune. Ia bahkan memotong seiris dan menawarkan pada Rio. Gigitan pertama membuat lidah Rio meledak oleh rasa yang sudah lama ia rindukan. Tekstur roti tipis yang garing, saus tomat segar, serta kelembutan keju yang meleleh berpadu sempurna.
Kata lezat meluncur dari pikirannya tanpa bisa ditahan dan ia segera yakin bahwa hidangan ini akan menjadi tren besar di seluruh kota. Percakapan pun bergulir ringan. Rio mengetahui bahwa ketiga anggota Room 10 sedang menikmati santapan di kafetaria sebelum berangkat keluar kota untuk misi baru. Biasanya, mereka lebih memilih memasak sendiri di rumah yang mereka sewa bersama. Pilihan paling hemat bagi petualang yang belum memiliki penghasilan tetap. Namun, malam itu mereka membiarkan diri menikmati kenyamanan sederhana sebelum perjalanan panjang. Amon kemudian menyebutkan tujuan mereka, sebuah desa bernama Kona, terletak sekitar 1 hari perjalanan dari Lune. Nama itu sontak memicu asosiasi aneh dalam benak Rio. Kona. Ia langsung teringat pada Kona Coffee dari Hawaii di dunia asalnya, sebuah kopi dengan cita rasa khas yang terkenal di kalangan pecinta kopi. Perasaan nostalgia singkat itu membuatnya tersenyum kecil, meski tentu saja tak seorang pun di sekitarnya memahami kaitan yang terlintas di kepalanya. Di bumi, Rio bukanlah seseorang dengan banyak hobi, namun ada satu hal yang menjadi pelarian sekaligus kesenangannya, kopi. Ia terbiasa berganti jenis biji kopi sesuai suasana hati, hingga lambat laun seleranya berkembang menjadi cukup rewel. Dari sekian banyak varian yang pernah ia coba, kopi Kona dari Hawaii menempati posisi 3 besar favoritnya. Kecintaannya itu bahkan tumbuh berkat ayahnya, yang dulu memperkenalkan mesin pembuat kopi otomatis di perusahaannya. Sebuah mesin dengan nama yang secara kebetulan mengingatkannya pada petualang bernama Delong. Mesin itu mungkin sederhana, tetapi hasil seduhannya begitu nikmat hingga sulit dilupakan. Maka ketika Amon menjelaskan bahwa desa yang mereka tuju bernama Kona, dan di sanalah ditanam biji kopi yang kelak diolah menjadi minuman berharga itu, Rio hampir tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia merasakan semacam takdir aneh yang menariknya lebih dekat, seolah dunia ini sengaja menyiapkan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Bayangan aroma harum kopi Kona langsung menari dalam pikirannya, meninggalkan rasa antusias yang jarang muncul dalam dirinya. Namun, kabar tentang desa itu bukan hanya sebatas soal kopi. Nilse, sang pemimpin kelompok, menjelaskan dengan senyum nakal yang nyaris menyiratkan tantangan. Akhir-akhir ini, pepohonan kopi di sana diganggu oleh serangan serangga asing yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lebih buruk lagi, fenomena aneh mulai terjadi di desa itu, mengganggu keseharian penduduk. Karena itulah, pihak desa mengeluarkan permintaan bantuan melalui guild, memberi peringkat D dan E pada misi tersebut. Room 10 lah yang menerimanya, meski ternyata bukan hanya mereka yang dimintai bantuan. Di balik semua itu tersembunyi intrik kecil. Desa Kona tidak hanya mengajukan permintaan pada guild di Lune, tetapi juga kepada guild di kota Kairadi. Sebuah kelompok petualang peringkat D di sana telah menerima misi yang sama. Normalnya, guild akan menolak permintaan ganda semacam ini dan memaksa pihak desa untuk mencabut salah satunya. Namun, Kona memiliki posisi istimewa. Sebagai penghasil kopi yang namanya kian melambung, mereka berhasil menegosiasikan pengecualian. Kedua guild boleh menerima misi, asalkan masalah terselesaikan cepat dan tuntas, dengan janji pembayaran penuh pada kedua pihak. Rio tidak bisa menahan rasa kagumnya. Sebelumnya ia mengira Kona hanyalah desa pedesaan yang tenang dan damai, tempat orang-orang hidup sederhana mengolah tanah dan kopi mereka. Kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Desa itu cukup cerdik, bahkan kuat secara politik, untuk bernegosiasi dengan dua guild sekaligus dan mendapatkan persetujuan resmi. Dampaknya, suasana yang semula tenang berubah menjadi semacam kompetisi. Guild Lun dan Guild Kairadi kini seolah diposisikan dalam perlombaan tidak resmi, masing-masing mengirim timnya sendiri untuk membuktikan kemampuan. Nilse mengungkapkan hal itu dengan nada penuh tantangan, sementara Eto, yang biasanya tenang, tampak sedikit gelisah. Dalam waktu singkat, misi sederhana beralih rupa menjadi pertarungan kehormatan. Bagi Room 10, ini adalah pertempuran yang tidak boleh kalah. Dan di titik itu, Rio justru merasakan dorongan yang sama. Ia tahu ada saat-saat di mana sebuah pertempuran harus dimenangkan, bukan karena hadiah atau bayaran, melainkan karena gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan. Kemudian, seolah memberi pukulan terakhir pada keraguannya,
Nilse menambahkan satu fakta yang membuat mata Rio berbinar. Kopi yang diminum langsung di Kona, tepat di tempat bijinya tumbuh, kabarnya jauh lebih nikmat dibanding kopi yang sampai di kota. Gambaran itu langsung menguasai pikirannya. Aroma pekat yang mengepul, rasa lembut yang menyebar di lidah, suasana desa yang penuh semangat kerja, senyum penuh kebahagiaan tanpa sadar merekah di wajahnya. Dan akhirnya tawaran itu datang. Room 10 mengajak Rio untuk ikut serta bersama mereka. Bagi Rio, jawabannya sederhana. Ia tidak bisa menolak kesempatan ini, bukan hanya karena tantangan yang menanti, tetapi juga karena janji segelas kopi Kona asli. Ia menerima tanpa ragu. Di balik meja makan kafetaria Guild, 3 anggota Room 10 saling menggenggam tangan erat di bawah meja. Mereka tahu, dengan Rio di pihak mereka, peluang keberhasilan meningkat drastis. Pengalaman masa lalu sudah cukup membuktikan bahwa kehadirannya seringkali menjadi penentu kemenangan. Kali ini, lebih dari sebelumnya, kegagalan tidak boleh terjadi. Mereka telah mendapatkan sekutu tak terduga yang akan mengubah jalannya misi. Dan dengan itu, ketiganya menghela napas lega, seakan beban besar baru saja terangkat dari pundak mereka. Setelah perjalanan ringan yang diwarnai canda, sindiran, dan dinamika khas antara Rio dan rekan-rekannya dari Room 10, akhirnya mereka tiba di desa Kona. Desa itu ternyata jauh lebih besar daripada perkiraan awal. Dengan jumlah penduduk yang menembus 5.000 jiwa, tempat itu lebih menyerupai sebuah kota kecil ketimbang desa biasa. Jalan-jalan dipenuhi rumah berjejer rapi, dan perkebunan kopi yang luas terlihat menutupi sebagian besar wilayah. Dari sini, jelas bahwa kopi bukan hanya sekadar hasil bumi, melainkan pusat denyut nadi ekonomi dan identitas desa. Rombongan segera disambut oleh Goro Ganda, penguasa lokal sekaligus daikan yang ditugaskan di Kona. Penampilannya jauh dari bayangan Rio tentang pejabat desa yang kaku dan penuh gengsi. Ia berwibawa tanpa kesombongan, ramah tanpa kehilangan wibawa, serta cerdas dalam membaca situasi. Goro segera mempersilahkan mereka menuju kantor pemerintah desa, lalu memperkenalkan penginapan yang biasa dipakai pejabat atau bangsawan kerajaan saat berkunjung. Dari sikapnya yang terbuka, Room 10 segera menyadari bahwa pria ini bukanlah sosok penguasa yang akan mempersulit pekerjaan mereka, melainkan sekutu yang ingin memastikan misi benar-benar berhasil. Di ruang rapat yang luas, suasana menjadi lebih resmi. Aroma kopi Kona segera memenuhi udara ketika minuman itu disuguhkan, menandai tradisi sekaligus kebanggaan desa. Bagi Rio, setiap tegukan membawa nostalgia pribadi yang membangkitkan kenangan dari kehidupannya di bumi. Sementara itu, Goro memperhatikan cara Rio menikmati kopi dengan penuh minat, menyadari bahwa orang asing itu jelas memiliki hubungan batin dengan minuman ini. Namun, dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki pejabat, ia tidak menanyakan lebih jauh, paham bahwa kenangan pribadi sebaiknya dibiarkan tetap menjadi milik seseorang. Tak lama kemudian, rombongan dari Kairadi tiba, memperkenalkan diri sebagai kelompok petualang Dragon Agito. Mereka tampil dengan jumlah anggota yang lebih banyak dan sikap yang lebih keras, bahkan segera memperlihatkan rasa permusuhan dengan menolak menyentuh kopi yang disuguhkan hanya karena tidak ingin berbagi meja dengan pihak lain. Bagi Goro, sikap seperti itu tentu tidak sopan, meski ia tetap menanggapinya dengan tenang. Room 10 menahan diri agar tidak terbawa emosi, meski Rio nyaris tak mampu menahan tawa melihat arogansi lawan. Barulah inti dari pertemuan itu diungkapkan. Goro menjelaskan bahwa 2 masalah besar sedang menimpa Kona. Pertama adalah munculnya serangga misterius yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, yang menyerang pohon kopi dan mengancam produksi. Hingga kini, metode satu-satunya hanyalah menangkap dan menghancurkannya satu persatu. Sebuah usaha yang jelas tidak efisien untuk perkebunan sebesar itu. Bahkan ahli dari ibu kota gagal mengenali jenis hama tersebut, membuat ancaman ini semakin serius. Kedua adalah kasus orang-orang yang menghilang secara misterius di desa, dengan titik terakhir yang diketahui selalu berada di sekitar pintu masuk hutan timur. Hutan itu sendiri merupakan kawasan luas yang dihuni banyak makhluk berbahaya, meski selama ini tidak pernah ada serangan langsung terhadap desa. Karena itulah,
Penyebab hilangnya penduduk masih belum jelas. Apakah murni karena binatang buas, makhluk jahat, atau faktor lain yang lebih rumit? Permintaan resmi yang diberikan kepada kedua guild sederhana dalam penyampaian, namun jelas berat dalam pelaksanaan. Mereka diminta untuk menemukan penyebab kedua masalah tersebut, menyelidiki hingga tuntas, dan mengambil tindakan jika memang ada makhluk berbahaya yang terlibat. Dalam satu tugas, mereka harus menghadapi dua kemungkinan ancaman sekaligus: hama misterius yang mengancam ekonomi desa, serta fenomena menghilangnya penduduk yang mengusik keamanan. Suasana rapat itu pun menegaskan panggung konflik yang akan datang. Dua guild dengan tujuan sama, namun dengan motivasi yang berbeda, kini berada di bawah satu atap. Room 10 menyadari bahwa mulai dari titik ini, bukan hanya investigasi yang akan mereka jalani, tetapi juga persaingan tak terelakkan dengan Dragon Agito. Bagi Rio, di balik semua itu, satu hal yang menonjol justru lebih sederhana. Kesempatan mencicipi kopi Kona langsung di tempat asalnya, sesuatu yang sudah cukup baginya untuk menyalakan semangat menghadapi apapun yang menunggu di balik hutan gelap di timur desa. Hasil pengamatan Eto terhadap serangga hitam itu akhirnya mengarah pada kesimpulan yang mengejutkan. Dengan wajah serius, ia menjelaskan kepada Daikan Goro bahwa makhluk kecil itu kemungkinan besar adalah sejenis serangga iblis. Nama tersebut saja sudah cukup membuat suasana ruangan berubah. Goro, yang sudah lama berpengalaman menghadapi berbagai fenomena aneh di wilayahnya, tampak benar-benar terkejut karena ia sendiri belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu bercampur kegelisahan, ia meminta penjelasan lebih lanjut dan Eto pun menerangkannya dengan tegas. Serangga itu, menurut pengetahuan yang ia gali, bukanlah makhluk biasa. Ia terkait dengan kebangkitan iblis yang selama ini tersegel. Setiap kali iblis itu mulai bergerak, makhluk kecil inilah yang menjadi salah satu pengikutnya, menjalankan perintah untuk mengumpulkan kekuatan demi tuannya. Mendengar kata iblis diucapkan secara gamblang, Goro tidak dapat menyembunyikan rasa takut yang menyelip di suaranya. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas desa, ia tahu apa artinya jika kabar ini benar. Itu bukan sekadar ancaman lokal, melainkan bencana yang bisa merambah jauh melampaui batas wilayah kecil ini. Namun, di sisi lain, Rio yang mendengar kata yang sama justru merasakan sesuatu yang berbeda. Bagi dirinya, istilah itu bukanlah sumber ketakutan, melainkan sebuah janji akan tantangan baru. Iblis, Raja Iblis, bahkan Pangeran Iblis, semua itu adalah simbol klasik dalam kisah dunia lain. Elemen yang hampir selalu muncul dalam legenda dan cerita reinkarnasi. Ingatannya kembali pada kisah-kisah yang pernah ia dengar di dunia asalnya, di mana kadang hanya Raja Iblis yang muncul sebagai penguasa tunggal, atau kadang makhluk iblis bermunculan dalam wujud yang lebih lemah. Tetapi, kenyataan bahwa di dunia V ini, eksistensi iblis benar-benar disebutkan secara serius membuat semangatnya melonjak. Bagi Rio, inilah yang ia nantikan. Dunia baru ini ternyata tidak hanya berputar pada kerajaan, guild, dan monster-monster biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Sesuatu yang mampu menggetarkan hati setiap petualang, meski dengan perasaan yang berbeda. Bagi Goro, itu adalah rasa takut. Bagi Rio, itu adalah gairah untuk menghadapi sesuatu yang benar-benar luar biasa.